Di dalam ruangan inilah nanti kamu akan bekerja, ucap Mbah Tamin sambil membuka pintu. Seketika bau busuk langsung tercium. Sri mematung. Di depannya terbujur seorang perempuan dikurung dalam kerangka kanda mayat. Tubuhnya kurus dan pucat, badannya dipenuhi borok dan nanah. Dan tak hanya itu, perutnya juga besar, seperti orang sedang hamil. Dia adalah Dela Atmojo, anak yang harus Sri rawat sampai waktunya tiba. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat genangan darah sudah berceceran. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka bertiga. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Di sana dia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik-cabik dan ditusuk-tusuk. Sri tahu betul itu benda apa. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Ini adalah part 3 dari cerita Sewudino. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, gue minta buat kalian abis nonton part 3 ini, kalian wajib nonton part 1 part 2-nya. Biar kalian paham banget dengan latar cerita yang akan gue bawakan malam ini. Yaudah, sebelum masuk ke ceritanya, kalian follow dulu Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id dan Instagram pribadi gue di @wibowadit. Dan jangan lupa mampir ke Twitternya Simple Man, orang yang membuat karya tulis ini. Dan satu informasi lagi nih, kalau sekarang Simple Man udah punya YouTube channel namanya Simple Man Official. Jadi buat kalian yang mau mampir, silakan mampir ke YouTube channel atau Twitternya Simple Man. Linknya udah gua taruh di deskripsi, termasuk link pembelian buku Sewudino. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Sri pun bergegas lari kembali ke rumah tanpa membawa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat genangan darah sudah berceceran. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka bertiga. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting tadi, di mana di bagian kepala si patung hancur berantakan. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, dan apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka semua memiliki garis weton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini, dan dia berkata, "Boneka ini media untuk menyalakai Dela.
diikat rambut Della sejak awal, dan siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Della. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya, ia hanya akan mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka itu satu garis weton. Ya, itu kita. Bisa membunuh dan meringankan beban Della. Aku yakin bonekanya gak hanya satu. Bisa 3 sampai 10, aku gak tahu. Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi, bila boneka itu rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam saja. Wajahnya kebingungan, dan malam itu harus mereka lalui dengan akhir yang cukup tragis. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Mbah Tamin yang pertama keluar diikuti oleh Sugi si sopir. Ia menggendong Della di punggungnya, dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna sudah meninggal dunia. Sri pun lantas memberitahu Mbah Tamin tentang kematian Erna, dan mendengar hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak nih, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatap dingin. Tutup saja mulutmu. Dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri yang beresiko. Setelah itu mereka semua bergegas menuju kediaman Mbah Krasa. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Dan sesampainya di rumah Mbah Krasa, Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam rumah, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Saat itu Sri tidak tahu lagi nih harus berbuat apa lagi. Ia saat itu hanya ingin pamit saja. Namun di pikirannya, siapkah dia nih dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Sama seperti Sri, yang dipikirkannya pun sama seperti yang dipikirkan Sri. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk, ia dipersilakan duduk, dan di situ Sri memandang lagi wanita yang selalu saja membuatnya merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas mereka dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur, Mbah. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum akhirnya Mbah Krasa pun tersenyum dan berkata, Boleh saja, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sekarang, apa tetap mau mundur? Tidak, Mbah. Bagus, aslinya tidak perlu nih ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri seolah Mbak Tamin ini tahu kalau Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia ketahui. Sri merasa bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun saat itu Sri masih merasa tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebatan pikiran itu muncul, Sri
lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Della Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan keningnya. Ia diam lalu memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Kemudian Mbah Krasa tertawa. Itu cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri di mata Mbah Krasa hanya omong kosong belaka. Lalu Mbah Krasa mengatakannya, "Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Tamin lalu mengambil sesuatu di sakunya. Yang dikeluarkannya adalah boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung melihat itu. Dia berpikir, apa yang terjadi sebenarnya? Saya ceritakan semuanya, dengarkan baik-baik ya. Tapi, bila aku sudah cerita apa yang akan terjadi sama kalian, tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Della bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat. Sama seperti Erna. Nama santetnya itu Santet Seudino. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi, asal mula semua berasal dari situ. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Della akan menjadi korban santet yang seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirimkan santet ini. Nasib Della sekarang ada di boneka ini. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam, dan jumlahnya pun saya tidak tahu. Boneka yang kamu ketemukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya, keluarga yang mengirimkan santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila Banarogo belum bertemu dengan Sanggar Turi. Della belum bisa mati. Secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sanggar Turi itu? Dialah yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat dengan tali hitam itu. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo untuk mencari istrinya, Sanggar Turi, yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Sri tidak percaya nih dengan semua penjelasan Mbah Tamin yang dirasanya seperti dongeng untuk anak-anak, sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah Sri saksikan sebelumnya. Dini adalah ibu dari 2 orang anak, satu-satunya orang yang cukup Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda dan hal itu yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka.
Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Della, atau mungkin itu adalah sanggar turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa bagian kecil yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri yang tidak dapat ditebak dan tidak bisa diterka-terka oleh Sri. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesai kan penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah Krasa beranjak pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri dari ruangan itu. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung dari wajah Mbah Tamin. Seakan ia punya rencana lain untuk mereka berdua. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput mereka sore hari itu. Sri pun masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della akan disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi yang nanti harus mereka tinggali. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan kepada Sri. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini pun berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai, Sri. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Dini membuat Sri kebingungan dengan apa yang ia ucapkan. Dari mana ia mendengar semua itu? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjukkan telinga cacatnya. Dia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu kepadaku. Hanya satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Dan itu adalah Pak Sugi. Sugi pun melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. Pak Sugi tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk tadi tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan mereka berdua memilih untuk diam bersama. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Di sana, banyak rumah yang masih menggunakan gedek terjejer di samping kiri kanan jalan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di dalam hutan. Masalahnya Sri belum melihat nih satupun manusia yang ada di desa itu. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil pun terus masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil yang keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin
tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap yang melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi pun melangkah keluar membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya? Terima kasih ya Mbak, sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menyambut salam tangan Dela. Di situ, ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya, yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihat tubuh Dela lama-lama. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringah, Dela beralih kepada Dini. Ia melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada Sri. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat hal seperti ini. Apa yang membuat Dela ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat. Di situ Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin pun mempersilahkan Sri dan Dini untuk masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawa yang kental. Meski begitu, Sri masih merasa ngeri memasukinya. Dia di situ melihat seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, menggunakan kebaya Jawa, menatap lurus, dan ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi itu memiliki dua kepala di dalam lukisan yang Sri lihat itu. Mbah Tamin pun langsung menggiring Sri untuk menuju kamarnya, dan Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat ruangan di rumah itu banyak yang tidak berpintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden di sana. Dan kali ini ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Kalau sudah jam 12 malam, pintu kamarmu jangan pernah dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini. Tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri pun membuka gorden jendela di kamarnya. Ia di situ bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya saat masih di rumah gubuk yang ada di tengah hutan. Entah kenapa, tempat ini sama saja seperti memintanya untuk menguak misteri apa yang ada di sini. Hingga ia melihat Dela baru saja melewati kamarnya dengan senyuman misterius, seakan meminta Sri untuk menguak misteri yang ada di rumah itu. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di kasur tua itu, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di atas meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia tetap terjaga, tidak bisa tidur dengan semua pertanyaan yang ada di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat, setiap ketukan detik yang Sri bayangkan, ia merasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari balik pintu kamar.
Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempat tidurnya. Namun, di situ ia masih ragu. Dan Sri pun belum menjawab panggilan itu. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi. Dan dia masih ingat jelas dengan pesan dari Mbah Tamin. Hingga akhirnya Sri merasa nih bahwa Dela telah pergi dari depan kamarnya. Dan di situ Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, Goblok, nyawamu sebanyak apa sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu. Pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab perkataan orang itu. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara dari balik pintu itu. Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin di kamar Sri tiba-tiba mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam ketakutan. Dela juga datengin kamu semalam. Kalau malam tiba, Dela suka kumat, kata Simba. Simba yang kasih tahu kamu, Din. Iya, emang kamu gak dikasih tahu sama Simba? Percakapan mereka sambil mencuci pakaian mereka masing-masing. Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya saja. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini pun mengangguk dan sepertinya ia juga tahu sesuatu. Siang itu, Simba memanggil Sri dan Dini. Dan saat itu juga, mereka melihat Dela tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Lalu Mbah Tamin menghisap rokok, mengembuskannya secara perlahan. Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat ia tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung. Payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir. Besok Kamis Legi, saya mau minta tolong carikan di mana jimat itu disimpan. Jimat yang digunakan untuk nyantet Dela. Di malam itu, Sri dan Dini diminta untuk masuk ke kamar Simba. Dan di sana, ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah dan bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini untuk meminum air kelapa hijau. Setelah itu, Mbah Tamin memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Setelah itu, ia menghantam kepala Dini dengan telapak tangannya. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamin pun melangkah pergi. Sementara itu, Dini sedang tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Sri. Namun Sri di situ telaten membersihkan keringat Dini. Dan ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam dan Simba tidak juga kunjung kembali. Semakin malam Dini semakin kacau
Ia terus menjerit-jerit seperti tengah berlari. Nafasnya pun terengah-engah yang membuat Sri tersentak. Tiba-tiba Dini ini berkata-kata seolah-olah Dini sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Badan Dini tiba-tiba panas. Sri pun mulai khawatir, namun ia bingung harus berbuat apa. Dan akhirnya, tidak beberapa lama, Mbah Tamin pun kembali lagi. Tiba-tiba ia datang langsung menepuk bahu Dini. Dan di situ, Dini pun langsung terbangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat Mbah Tamin menatapnya dengan tatapan sinis. Seakan menahan Dini agar tidak mengatakan apa-apa di situ. Setelah kejadian itu, Mbah Tamin dan Dini pun keluar dari kamar itu. Dan di situ, Sri tidak mengerti kenapa si Mbah Tamin seakan menghindarinya. Dan setelah menunggu beberapa saat, si Mbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamarnya lagi. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela yang sedang melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir hayatnya. Sri menutup pintu lalu menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, tiba-tiba seperti ada orang yang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela, bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di kamar kamu loh, Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong sekarang. Nyawamu ada di tangan Simba. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya, kan? Tolong apa? Tolong bakar semua payung yang ada di rumah ini. Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut, Sri pun melihat sebuah mobil datang ke rumah itu. "Pak Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendelanya. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil itu. Mereka pergi dari kediaman itu. Sri hanya membatin kemana perginya mereka dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simba. Meski ragu, Sri membuka pintu. Dan tiba-tiba saat Sri membuka pintu, ada sosok yang sudah berdiri menantinya di depan pintu kamarnya. Ia melihat Dela tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya dari tadi. Sri dan Dela pun menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri malam itu. Sri pun berdiri di sudut sebuah pagar. Dan di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso? Bakar semua payung ini, Sri. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri pun langsung menyiram payung itu dengan minyak tanah, lalu membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala membuat Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari kegirangan. Sri pun seperti orang yang sedang dihipnotis. Setiap kali Dela menunjukkan di mana saja payung itu disembunyikan, Sri selalu menuruti perkataannya. Dan setiap satu payung yang terbakar, Dela menari-nari merentangkan tangannya, tertawa begitu senang.
Sampai akhirnya Sri menatap payung yang terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri pun berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis di dalam balutan palet warna itu. Di situ, Sri merasa seakan dia sangat familiar dengan sosok yang ada di lukisan itu. Tapi di situ, Sri tidak mengerti apa maksud dari lukisan itu. Tapi di situ, Sri benar-benar seakan mengenal siapa yang ada dalam lukisan itu. Sampai akhirnya, Sri baru memahami sesuatu. Namun, tiba-tiba Della berbisik. Kok ragu, Sri? Sudah sadar siapa saya? Della menatap Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri sangat merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri untuk membakar payung terakhir itu. Di situ, Sri pun beringsut mundur. Namun, Della terus mendekatinya. Sampai akhirnya, Sri pun berlari menjauhi Della. Saat Sri ini berlari, Della hanya membiarkannya begitu saja. Membiarkan Sri berlari menjauhi dirinya. Saat Sri sedang berlari, Sri mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi di sini. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sanggar Turi dan Banorogo yang sebenarnya? Dan juga tempat apa yang dia tinggali ini? Semua ini adalah... Karena berlari sambil memikirkan hal itu, Sri pun tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas kemudian ia mencoba untuk bersembunyi. Dan tidak lama, ia mendengar suara langkah kaki Della yang sekarang sudah berada di dekatnya. Bayangan Della ketika sedang melewati Sri seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus terdiam. Della tidak tahu di mana ia berada sebelum akhirnya. Sri! Della menarik rambut Sri, mencengkramnya dengan kuat. Dan situ Sri melawan sebisanya. Namun di situ Sri tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya seolah-olah itu bukan Della yang sebenarnya. Dan tamparan itu membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia sampai menginjak wajah Sri dengan kakinya itu. Dan Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya untuk membakar payung yang terakhir. Sewudino sudah semakin dekat, yang artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai akhirnya terdengar suara mobil datang. Della dan Sri pun di situ terdiam, manakala ada seseorang datang mendekati dengan langkahnya yang pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan juga Della. Mbah Krasa menatap Sri saat itu. Tatapannya seperti penuh dengan kekecewaan. Lalu ia melihat ke arah Della. Yang entah bagaimana, Della tiba-tiba langsung duduk bersimpu di pangkuan Mbah Krasa. Mbah Krasa pun perlahan membelai rambut Della, seakan Della adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Tolong antarkan Sri ke kamarnya. Orang yang berdiri di belakangnya Mbah Krasa pun membawa Sri untuk menuju ke kamarnya. Ia di situ hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya dengan penuh kekecewaan. Dan Della yang hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman. Seakan ia belum selesai dengan semua ini.
Seseorang mengetuk pintu kamar Sri, lalu membukanya sendiri. Sri melihat wanita tua anggun itu melangkah masuk ke dalam kamarnya. Kini tidak ada lagi segan untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal yang mengerikan. Sri, tolong bantu saya ya. Jumat Kliwon? Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della kan? Tetapi hari lahir dari orang yang menyantap cucu Anda. Benar kan? Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini kan? Mbak Rasa mengangguk. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi saat itu. Sebelum akhirnya tangisannya pun meledak. Mbak Rasa di situ membisikkan sesuatu kepada Sri. Lalu ia pergi. Tolong ya Sri. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Dan di situ, seseorang memanggil Sri dari dalam kamar untuk menuju ke ruang depan. Di situ, ia melihat Mbah Rasa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam kotak itu. Dini pun mengeluarkannya. Dan ternyata benda yang ada di dalam kotak itu adalah pasak jagor. Di badan pasak jagor itu ada lilitan rambut kusut, sama persis seperti yang dulu Sri pernah lihat, yang ia temukan di bawah pohon beringin. Dan juga pasak jagor itu mengingatkannya pada almarhum Erna. Nanti malam kita akhiri semuanya. Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu sesuatu. Tatapannya lebih lembut dan ia di situ berucap dengan lirih. Terima kasih ya Kak. Saya nggak akan pernah lupa jasa kamu. Dan di situ Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli lagi dengan semua ini. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut mereka pada boneka itu. Lalu Mbah Tamin memasukkan Della, Sri dan Dini ke 3 buah lubang yang sudah ia siapkan, yang ada di belakang rumah itu. Setelah itu, ia memutari 3 kali lubang galian itu. Tempat Della, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Oke, itu tadi cerita part 3 dari ceritanya Simple Man yang judulnya Sewu Dino. Mohon maaf banget nih karena gue cuma dapat izin untuk membawakan cerita ini sampai part itu aja. Jadi buat kalian yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kalian bisa langsung aja nih mampir ke Twitternya Simple Man atau ke YouTube channelnya, atau juga kalau kalian mau memberi penghargaan kepada Simple Man karena sudah membuat cerita yang saya pick ini, kalian bisa langsung beli buku Sewu Dino ini. Semua linknya gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian tinggal klik aja link-link yang ada di deskripsi. Yaudah paling segitu aja malam ini gue rasa cukup. Dan terima kasih nih Lentera Malam saat ini udah mencapai 500 subscriber nih, 500.000 subscriber. Dan gue gak ada hentinya nih berterima kasih pada pasukan Lentera Malam yang udah setia nih menemani Lentera Malam sampai titik ini. Gue minta doa sama kalian semua supaya Lentera Malam kedepannya bisa terus memberikan hiburan yang terbaik buat kalian dan nggak ngebosenin lah. Jadi doakanlah dan tetap setialah sama Lentera Malam. Yaudah paling segitu aja. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih buat semua pasukan Lentera Malam. Gue Adit dari Lentera Malam.